Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, Dewan Juri Perlombaan Pendidikan Agama Islam, serta wali kelasku yang terdebes, terbaik, yaitu Mr. Ahmad Saung, dan tidak lupa untuk teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, tidak ada kata seindah selain kata alhamdulillah. Sebelumnya, mari kita panjatkan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang memberikan nikmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada seorang tokoh revolusioner yang merupakan the best and the best man. Beliau adalah sang kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, bertitul Habibullah, putra dari Abdullah dan Aminah. Sekarang saya berada di sini, berada di rumah saya sendiri, karena tidak memungkinkan berada seperti biasanya di sekolah, karena corona COVID-19 belum juga selesai. Tapi tidak mengapa, walaupun kita di rumah stay at home, kita harus tetap ngopi. Mari kita ngopi bersama. Ngopi bukan sembarang ngopi. Ngopi juga mempunyai kepanjangan ngobrol, perkara Islam, ngobrol perkara Islam. Ngopi apa kita hari ini? Ngobrol perkara Islam tentang Isra Mi'raj. Apa sih artinya dari Isra Mi'raj? Isra adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan Mi'raj artinya perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ngapain sih Rasulullah ke Sidratul Muntaha? Mau beli seblak, beli bakso, atau malah jualan seblak? Bukan, karena Rasulullah menerima perintah sholat sebanyak 5 kali dalam sehari, wajib untuk umat muslimin. Jadi pada malam itu Rasulullah dan malaikat Jibril melakukan perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil Aqsa di Palestina dengan menunggangi buruk. Buruk ya, bukan borok. Buruk yaitu kendaraan atau makhluk yang mengantarkan Rasulullah untuk Isra Mi'raj. Makhluk tersebut memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, yaitu kekuatannya dapat melaju secepat kilat dan dapat menembus langit. Saat diangkat ke langit ke-7, Nabi Muhammad bertemu dengan malaikat-malaikat dan nabi-nabi terdahulu. Serta Rasulullah juga bertemu dengan banyak godaan. Apa sajakah godaan tersebut? Yang pertama, Rasulullah diberikan minuman susu dan khamar. Dan Rasulullah memilih susu karena susu lebih suci, lebih bersih, lebih enak. Dan kedua, penggodaan iblis dan syaitan. Ketiga, wanita penggoda. Keempat, Rasulullah diperlihatkan oleh segerombol manusia yang menggunting lidahnya sendiri. Seseram apakah itu dipotong lidahnya sendiri, tapi Rasulullah tidak tergoda sama sekali. Ketika tiba di langit ke-7, Nabi Muhammad SAW akhirnya bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah menerima perintah waktu sholat sebanyak 50 kali dalam sehari. Lalu Nabi Muhammad turun bertemu nabi-nabi, berbicara kepada Muhammad, apakah umatmu tidak keberatan dalam melaksanakan sholat 50 kali dalam sehari? Lalu Nabi Muhammad ke atas lagi dan meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
untuk meringankan sholatnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan sholatnya sebanyak 10 kali dalam sehari. Lalu Nabi Muhammad turun kembali dan bertemu nabi-nabi terdahulu. Lalu ingin meringankannya lagi. Nabi Muhammad pergi ke langit ketujuh, lalu meminta keringanan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diringankan sholatnya. Hingga sholat menjadi 5 kali dalam sehari. Kurang apa Rasulullah sudah meminta keringanan, berbaik hati kepada umatnya agar umatnya bisa melaksanakan sholat secara tepat waktu, sholat tidak bolong-bolong seperti janda bolong. Aku dokter, pasienku banyak, jadwalku padat, sholat. Aku direktur, pekerjaanku banyak, nulis-nulis, capeklah, sholat. Aku artis, jadwalku padat, streaming terus, sholat. Mau cantik kayak Andin, mau ganteng kayak si Mas Al, mau kaya kayak si Raffi Ahmad. Yang pertama adalah sholat. Dalam hadis as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Umpamanya ada pondasi kokoh karena kita rajin sholat, maka kita peluk tuh si pondasi. Ada badai menghantam, topan menghantam, angin menghantam, tetap kokoh, tidak akan rubuh sama sekali. Sedangkan yang ini pondasi yang asalnya kuat, tidak pernah sholat bolong-bolong, tidak tepat waktu, ditowel saeutik langsung ngagubrak, terjungkil. Jadi jangan tinggalkan sholat sebelum kalian disolatkan. Karena sesungguhnya Rasulullah itu mencintai umatnya untuk melaksanakan sholat sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apabila kalian sholat, berarti kalian ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholatlah, dan sholat itu wajib. Hikmah dari peristiwa Isra Miraj ini yaitu yang pertama, peristiwa Isra Miraj merupakan sebuah penghormatan dan penghibur bagi Nabi Muhammad SAW yang ditimpa ujian yang bertubi-tubi seperti ditinggalnya Abu Thalib, ditinggalnya Khadijah, penduduk Taif. Namun beliau sangat tegar, sangat sabar dan sangat tawakal melewati semuanya ujiannya. Yang kedua, hendaknya kita melaksanakan sholat tepat waktu, tepat pada waktunya. Karena Nabi Muhammad SAW sudah meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sholat menjadi 5 kali dalam sehari. Juga sholat, tidak sholat bolong-bolong. Kak, saya tanya, kalian semua hadirin dan hadirat, muslimah dan muslimin, apakah kalian ingin masuk neraka atau masuk surga? Masuk neraka bayar, masuk surga gratis. Kenapa masuk neraka bayar? Beralkohol, meminum alkohol, meminum narkoba, meminum minuman haram, memakan makanan haram, pergi ke dugem, pergi ke diskotik, dan berbuat zina itu pakai uang alias bayar. Sedangkan masuk surga itu gratis. Contohnya minum minuman air zam-zam, minum air rebusan si mama, itu gratis, halal. Insya Allah halal, insya Allah tidak haram, insya Allah sehat. Sholat gratis, puasa gratis, pergi ke masjid gratis, semuanya gratis kecuali zakat dan naik haji bagi yang mampu. Tapi sholat, ibadah atau apapun harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain karena Allah itu tidak baik. Misalnya
saya mah sholatnya da dipuji ku si mama uji ku si bapak. Jangan begitu. Sholat itu adalah tiang agama. Sholat itu perintah Allah. Maka hati ini kepada Allah, bukan karena pujian dari siapapun. Maka dari itu kita harus melaksanakan sholat tepat pada waktunya, tidak bolong-bolong, untuk menghormati Nabi Muhammad SAW yang sudah meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Hormatilah itu. Sekian dan terima kasih. Saya Aulia Kartika Utami, kelas 9C. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.